Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 Oktober 2025. Kita akan membahas 10 saham yaitu Demas, KBLV, LSIP, ARCI, NCKL, JPFH, IMPC, MHKI, JAR, dan BBKP dengan metode bandarmologi berdasarkan data hari ini ya, tanggal 14 Oktober dan analisa untuk tanggal 15 Oktober 2025. Seperti biasa teman-teman, ada disclaimer dulu. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing. Yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan lakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, ada 4 kategori juga biasa akan kita bahas. Pertama, broker summary-nya, posisi broker retail, kemudian analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 15 Oktober 2025. Juga kita akan cek saham-saham yang diakumulasi oleh top broker yang bertransaksi pada hari ini ya teman-teman ya. Oke, baik, untuk yang pertama adalah saham Demas ya, Arafura Delta Lestari. Ini adalah Delta Mas ya teman-teman ya, developer properti ya. Hari ini sahamnya ditutup minus 2 poin ya, atau minus 1,47%, ke harga Rp134 ya. Ini kalau kita cek sedang downtrend teman-teman ya. Kita akan cek dulu untuk broker summary-nya seperti apa ya. Saham Delta Mas 14 Oktober, kita klik. Hari ini jumlah bayarnya 32, sellernya hanya 9 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya untuk saham Delta Mas atau PT Pura Delta Lestari Tbk ya. Top bayarnya ada CC 2,2 miliar, kemudian PD 367,7 juta, AF 268 juta, XC 221,1 juta, dan YP 208 juta ya. Sementara untuk top sellernya ada BS minus 2,6 miliar, XL minus 1,1 miliar, TP minus 357,2 juta, DR minus 54,7 juta, dan GR minus 16,4 juta ya. Jadi saham Pura Delta Lestari atau Delta Mas ya sedang ada distribusi yang masif tanggal 14 Oktober ini. Kita kembali ke chart. Untuk kekuatan downtrendnya sendiri masih cukup kuat ya teman-teman ya. Masih berada di atas 61,8% atau di bawah harga Rp149. Jadi harap berhati-hati untuk saham ini ya. Untuk titik supportnya sendiri di harga Rp127. Nah teman-teman kalau mau berminat mengkoleksi saham ini, tunggu dulu harganya di atas Rp163 ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Oke, selanjutnya adalah KBLV atau First Media teman-teman ya. Kita akan cek. Oke, ini sebenarnya sedang uptrend. Kemarin kita cek dulu ya kekuatannya seperti apa ya. Oke, kita cek broker summary-nya. Oke teman-teman, hari ini total buyer-nya ada 40 ya. Sementara total seller-nya hanya 4. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif untuk saham KBLV ini. Top First Media, top buyer-nya ada XL 5,8 miliar, YP 2,2 miliar, CC 1,2 miliar, KK 882,9 juta, dan PD 806 juta. Sementara top sellernya ada CP minus 9,5 miliar, MG minus 4,6 miliar, OD minus 953,6 juta, dan YJ minus 41,8 juta. Jadi hari ini 14 Oktober untuk saham First Media atau KBLV sedang terjadi distribusi yang sangat masif ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk chartnya sendiri ya, di sini kalau kita cek ini minus 30 bentar. Ini harga opening sama harga closingnya sama ya, Rp304 ya. Tapi dari pergerakan chartnya ini sedang terjadi distribusi besar-besaran, jadi harap hati-hati teman-teman ya untuk besok tanggal 15 Oktober. Jika masih terjadi distribusi masif, kemungkinan harganya turun ke 274 dan 227. Jadi harap hati-hati teman-teman ya untuk saham ini. Mungkin itu dulu aja kalau yang saham KBLV. Lanjut ke saham berikutnya, LSIP ya.
Oke, LSIP London Sumatera Indonesia ya. Ini kita cek sedang downtrend teman-teman, kita cek dulu kekuatannya seperti apa. Oke, dan kita cek broker summary-nya ya. LSIP tanggal 14 Oktober, klik. Oke, jumlah bayarnya 21, jumlah sellernya hanya 19 ya. Jadi belum terlalu signifikan perbedaannya, ada sedikit distribusi teman-teman. Top bayarnya ada BK 1,1 miliar, kemudian TP 460,9 juta, AZ 305,4 juta, AI 270,5 juta, dan YU 207,7 juta. Sementara top sellernya ada ZP minus 1,2 miliar, DR minus 775,6 juta, CP minus 305,3 juta, CC minus 230,7 juta, dan AK minus 104,6 juta ya. Di untuk saham LSIP tanggal 14 Oktober ya, dia sedang terjadi sedikit distribusi teman-teman ya. Dan kita cek untuk teknikalnya, ini sedang downtrend teman-teman ya. Kita cek kekuatan downtrendnya sendiri, hari ini cukup minus 30 poin ya, atau minus 2,22% di harga 1320. Untuk kekuatan downtrendnya ini masih di atas 50% ya, atau pas 50%. Untuk amannya sendiri, kalau misalnya mau mengkoleksi saham ini, tunggu harganya di atas 1357 ya teman-teman ya, untuk amannya. Sebenarnya titik support jika memang besok terjadi distribusi yang masif, dia ada di 1283 dan 1231. Oke, lanjut ke saham berikutnya adalah saham Archie ya. Oke, Archie Indonesia kita cek sedang uptrend teman-teman ya. Kita cek kekuatannya seperti apa untuk Archie ini. Oke, kita cek broker summary-nya ya. Archie Indonesia 14 Oktober, top jumlah bayarnya ada 28, sellernya 46 ya, jadi sedang terjadi akumulasi yang masif. Top bayarnya ada KZ 51,2 miliar, AK 28,8 miliar, HP 24,1 miliar, YO 9,2 miliar, dan XL 4,4 miliar ya. Sementara top sellernya ada ZP minus 22,9 miliar, YU minus 16,1 miliar, YP minus 13,1 miliar, DR minus 9,1 miliar, dan LG minus 7,6 miliar ya. Jadi untuk saham Archie Indonesia tanggal 14 Oktober sedang terjadi akumulasi yang masif ya. Kita cek untuk chartnya sendiri, hari ini dia ditutup plus 140 poin ya, atau plus 11,29% di harga 1380 ya. Dan untuk kekuatan uptrendnya dia masih cukup kuat, masih di atas 61,8% atau di atas harga 1148 ya. Jika memang besok masih terjadi akumulasi, target pertama di 1480, dan untuk long termnya di harga 2018. Sementara jika memang besok terjadi distribusi, ada titik support di 1294, 1148, dan 1045 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya adalah NCKL ya. Oke, ini saham Trimegah Bangun Perkasa nih sedang uptrend teman-teman ya. Kita akan cek kekuatan uptrendnya seperti apa. Kita cek dulu broker summary-nya. NCKL 14 Oktober, kita klik, jumlah bayarnya 25, sellernya 42 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman. Top bayarnya ada AK 14,6 miliar, CC 11,4 miliar, RX 10,5 miliar, BK 8,7 miliar, dan NI 5,8 miliar. Sementara untuk top sellernya ada SQ minus 23,1 miliar, ZP minus 13,4 miliar, AF minus 11,8 miliar, XL minus 9,2 miliar, dan OD minus 3,5 miliar ya. Untuk saham NCKL atau Trimegah Bangun Perkasa
14 Oktober sedang terjadi akumulasi yang masif ya teman-teman. Kita cek untuk chartnya sendiri, dia hari ini plus 70 poin ya, atau plus 6,19% di harga 1200. Untuk kekuatan uptrendnya masih cukup kuat ya teman-teman, masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 1127 ya, jadi masih cukup kuat untuk kekuatan uptrendnya sendiri. Untuk target selanjutnya di harga 1245 dan long termnya di 1437. Sementara untuk titik supportnya ada di 1090 dan 1053 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Ya, selanjutnya adalah Java Confit ya. Ini juga sedang terjadi uptrend. Kita cek kekuatan uptrend seperti apa. Oke, kita cek dulu broker summary-nya. Java Confit 14 Oktober, jumlah bayarnya hari ini 16, jumlah sellernya 38 ya. Ini sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya. Untuk top bayarnya ada YU 23,9 miliar, AK 13,2 miliar, TP 8,6 miliar, BK 5,9 miliar, dan DP 4,6 miliar. Sementara top sellernya ada DX minus 20,3 miliar, YP minus 10,1 miliar, ZP minus 9,5 miliar, PB minus 7,5 miliar, dan LG minus 4,2 miliar ya. Untuk saham Java Confit 14 Oktober sedang terjadi akumulasi yang masif. Kita cek ke teknikalnya, hari ini ditutup plus 70 poin atau plus 3,24% ke harga 2230. Kekuatan uptrendnya sendiri masih cukup kuat teman-teman ya, masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 2029. Dengan target besok jika masih terjadi akumulasi di harga 2350 dan long termnya di harga 2869. Sementara untuk titik supportnya juga terjadi distribusi masif di 2029 dan 1930. Oke, lanjut ke saham berikutnya. IMPC ya, atau Impact Pratama Industri Tbk. Ini kita cek sedang uptrend, tapi kita cek kekuatannya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, kita cek broker summary-nya. IMPC 14 Oktober, untuk bayarnya ada 24, sellernya 34 ya, jadi sedang terjadi akumulasi teman-teman. Top bayarnya ada KI 34,8 miliar, LG 6,7 miliar, ZP 5,4 miliar, PD 2,8 miliar, dan RF 2,8 miliar. Sementara top sellernya ada YJ minus 13,7 miliar, AZ minus 9 miliar, TP minus 6,4 miliar, CP minus 6,3 miliar, dan NG minus 4,6 miliar ya. Untuk saham IMPC atau Impact Pratama Industri Tbk sedang terjadi akumulasi teman-teman ya, tapi belum terlalu masif. Untuk chartnya sendiri hari ini ditutup plus 20 poin ya, atau plus 0,8%. Ini kekuatan uptrendnya dia hampir mentok di titik supportnya di 2143 ya. Untuk amannya besok sih ini sedang terjadi sedikit akumulasi ya, tapi untuk amannya tunggu dulu harganya mungkin mendekati 2143 kalau mau mengkoleksi saham ini ya, dan ada akumulasi kembali itu titik harga yang optimal untuk masuk ke saham ini ya. Sementara titik supportnya di 1968 dan 1792. Oke, lanjut ke saham berikutnya, MHKI ya. Oke, MHKI sedang uptrend, kita cek kekuatannya seperti apa ya. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya. MHKI atau Multi Hana Kreasindo Tbk ya, kita cek total bayarnya 36, total sellernya 19, jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Top bayarnya ada PD 1,6 miliar, BK 329,5 juta, kemudian XC 266,6 juta,
SQ 247,6 juta, dan OD 240,2 juta. Sementara top sellernya ada AK minus 2,3 miliar, KK minus 595,5 juta, XL minus 456,6 juta, kemudian YB minus 280,3 juta, dan CC minus 225,6 juta. Untuk saham MHKI atau Multihana Kriasindo tanggal 14 Oktober sedang terjadi distribusi yang masif. Kita cek ke chartnya sendiri, kekuatan uptrendnya itu masih cukup kuat ya teman-teman ya. Namun hari ini ditutup minus 22 poin atau minus 7,05% ya, di harga 290. Kekuatan uptrend masih cukup kuat. Kalau saran saya sih, jika ingin mengkoleksi saham ini, tunggu harganya besok mendekati 272 ya, dan ada akumulasi teman-teman tuh optimal untuk masuk ya, dengan target 299 dan 334. Sementara kalau misalkan besok masih terjadi distribusi yang masif, ada titik support di 253 dan 234. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu JARR ya. Oke, Jonlin Agroraya. Kita cek ya, ini mulai terjadi downtrend ya teman-teman ya. Kita cek kekuatannya, ini tapi masih uptrend sebelumnya, tapi kita cek kekuatannya seperti apa ya. Oke, kita cek broker summary-nya. Jonlin Agroraya 14 Oktober, kita klik. Total bayarnya 37, total sellernya hanya 12, jadi sedang terjadi akumulasi distribusi ya, distribusi yang masif. Top bayarnya ada XL 16,9 miliar, GR 3,8 miliar, YP 2,6 miliar, XC 2,4 miliar, dan PD 2,2 miliar ya. Sementara top sellernya ada MG minus 19,3 miliar, CP minus 7,7 miliar, AI minus 3,6 miliar, ZP minus 2,8 miliar, dan OD minus 1,6 miliar. Untuk saham JAR atau Jonlin Agroraya tanggal 14 Oktober sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Untuk chartnya sendiri dia minus 1125 poin atau minus 14,98% ya hari ini, di harga 6.950 ya teman-teman, dari harga 9.000-an ya. Oke, jadi untuk saham ini harap diperhatikan besok kalau mau masuk, apakah sedang terjadi akumulasi dulu ya di harga sekitar 6.498 baru itu optimal untuk masuk ya. Ingat harganya sekitar 6.498 dan sedang ada akumulasi. Namun jika besok masih terjadi distribusi masif, harap berhati-hati teman-teman, ada titik support di 5.540 dan 4.582. Oke, lanjut ke saham berikutnya, yaitu BBKP ya. Bank KB Indonesia Tbk. Oke, untuk perbankan nih masih downtrend ya teman-teman, untuk ininya ya, trennya sendiri hampir semua perbankan seperti itu ya. Kita cek kekuatannya seperti apa ya. Oke, kita cek sekarang untuk broker summary-nya. BBKP 14 Oktober, kita klik. Oke, untuk jumlah buyer dan seller sama ya, 24. Top bayarnya ada YP 2,9 miliar, kemudian YU 332,9 juta, GR 302 juta, AK 299,6 juta, dan SQ 268,1 juta. Sementara top sellernya ada PD minus 880,3 juta, YB minus 861,1 juta, HP minus 786,1 juta, AK minus 629,1 juta, dan XL minus 564,6 juta. Jadi untuk saham Bank KB Indonesia ya, tanggal 14 Oktober dia sama ya jumlah buyer sama sellernya. Kita cek untuk kekuatan downtrendnya sendiri, ini masih cukup kuat ya, downtrendnya masih berada di atas 61,8% atau di bawah harga Rp74. Ini untuk besok jika memang terjadi distribusi yang masif, ada titik support di Rp68 dan Rp59, jadi harap berhati-hati teman-teman untuk saham perbankan. Untuk amannya jika mau mengkoleksi, tunggu dulu harganya di atas Rp84 teman-teman. Oke, itu dulu untuk 10 saham. Kita lanjut ke
Top Broker ya. Oke teman-teman, sekarang untuk Top Broker hari ini tanggal 14 Oktober ya. Stockbit Sekuritas Digital, kita akan cek saham yang ditransaksikan oleh broker ini ya, apa aja ya. Untuk top bayarnya itu ada saham cuan ya, atau Petrindo Jaya Kreasi. Kita akan cek untuk broker summary-nya. Oke, untuk broker summary-nya tanggal 14 Oktober ya, saham cuan. Ngecek jumlah bayarnya ada 49, sellernya 25 ya. Ini sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Top bayarnya ada XL 90,4 miliar, SK 26,6 miliar, XA 19,9 miliar, SQ 17,2 miliar, dan HP 16,4 miliar ya. Sementara top sellernya ada AK minus 47,7 miliar, MG minus 46,6 miliar, YP minus 27,4 miliar, ZP minus 24,2 miliar, dan BK minus 22,4 miliar ya. Untuk saham cuan tanggal 14 Oktober ya, dia ditransaksikan oleh Top Broker. Ini sedang ada distribusi yang masif. Kita akan cek untuk chartnya seperti apa ya. Oke, saham cuan sebelumnya sedang terjadi uptrend, akan kita cek kekuatan uptrendnya sekarang seperti apa ya. Oke, saham cuan ini mendekati harga 2288. Untuk amannya kalau mau masuk di saham ini ya, tunggu harganya mendekati lagi di 2288 dan sedang terjadi akumulasi teman-teman. Di hari ini sedang terjadi distribusi. Buktinya dia turun 390 poin atau minus 13% ya. Diharap hati-hati untuk besok tanggal 15 Oktober. Kalau mau masuk saham cuan atau Petrindo Jaya Kreasi, tunggu dulu harganya mendekati 2288 dan ada akumulasi teman-teman, catatannya itu ya. Bagi yang sudah memegang saham ini, ada titik support di 2103 dan 1917. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan kita ya hari ini tanggal 14 Oktober dan rekomendasi tanggal 15 Oktober 2025. Silahkan untuk like, subscribe, dan komen ya jika ada request saham-saham yang mau dianalisa untuk hari besok ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.